rasanya ada yang bilang jangan dekat Ustadz Danu. Oh iya? Oh, Pasti nggak pakai Ustadz deh. si Danu. Saya sudah hafal. Kalau memang besok pada saat Tuhan nanti rajanya Dajjal yang asli diturunkan dan umurnya hanya 40 hari terakhir ketemu sama dengan Isa Al-Masih, dan di situ pada saat Dajjalnya yang asli turun, semua yang ada komando di dunia ini yang ada anak buah Dajjal dia akan bangkit semua. So dekat-dekat dengan Tuhan, dia datang, Ustadz Aten nggak bisa ngapa-ngapain, pasti ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini yang sudah kita ketemu lagi bersama tokoh-tokoh dan ustaz-ustaz yang Apa itu? luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi kita semuanya, dan membawa keimanan meningkat semuanya, kami dan juga sedulur beriman semuanya. Oke, hari ini ada sesuatu yang apa ya, kalau dilihat di ruang ini tuh agak redup-redup lampunya ini. Kayak kita akan bicara yang agak-agak misteri, serem-serem dikit. Nah, Tapi jangan khawatir karena di sini akan ada sesuatu. Kabar-kabar yang kami terima gitu nih, yang merasakan salah satunya adalah Ustaz Asep Hidayat. Merasakan apa Ustaz tadi? kayaknya udah mulai beda. Jadi pemirsa, sampai saya datang kemari, ini udah ada panggilan secara tidak langsung, sesuatu yang nggak pernah saya rasain. Sekarang Ustaz Asep udah ngerasain. Jadi mumpung guru kita kan ada nih, momen banget nih, jangan sampai apa yang dirasain oleh Ustaz Asep nih sekarang nih itu tidak sesuai pada partnya, ngerinya kelewat atau ngerinya tidak sesuai dengan keimanan kita. Maka guru kita ini harus jadi filter. Ya, boleh diceritain berarti? Lihat, ngerasain, terus apa lagi nih? Waduh, melihat juga. Teman dialog ya. Ya, sebetulnya kan alhamdulillah sih saya sudah hampir 4 tahun mungkin ya dia sama guru kita gitu kan. Saya terus belajar. Tapi semakin kesini rasanya kok ada sesuatu yang beda lah gitu ya, dirasakan gitu kan. Makanya pas pulang umrah ya, Iya. pas pulang umrah. Sebelum pulang malahan. Ramadan. Ya, Kemarin. Iya, Ramadan kemarin. Pas pulang sebelum pulang itu masih di sana berarti kan? Iya. Masih di sana itu kok rasanya ada yang bilang jangan dekat Ustadz Danu. Oh iya? Oh, Pasti nggak pakai Ustadz deh. si Danu. Saya sudah hafal. Kok sopan tahu? Itu ditambahin karena hormatnya. Ada bahasanya. Jadi bahasa aslinya begitu. Bahasa aslinya. Bahasa aslinya jangan Dekat si Danu. Allah Akbar. Ngomong begitu? Iya, bahkan sebetulnya gini, Di mana waktu itu ngomongnya Ustadz? Di sini apa di sini? di sini. Oh, di sini. Ya, Di dari antum, Di- posisi antum lagi di mana, Ji? Lagi waktu itu di Madinah. Di Madinah, hotel, masjid, di lapangan, di jalan, Nah kalau kuburan. tepatnya waktunya tuh di mananya saya kurang itu ya kurang ingat ya. Tapi Yang jelas pada ngomong saat terus. berada di Madinah itu ya Berulang. berulang, bahkan mohon maaf nih beberapa hari sebetulnya Ustaz. Oh, Iya. sampai beberapa hari. Berulang itu ya. Jadi yang dulu sepertinya sudah wallah alam ya sudah pergi gitu kan. Tapi kayaknya muncul lagi nih. Muncul lagi. Adalah mungkin saya kesini hari apa ya? Minggu lalu. Seminggu ya ada ya. Iya. Ya, seminggu Iya, lalu. lebih Salah, ya. salah. Seminggu yang lalu. Saya pulang dari sini tuh justru ini tuh bergejolak terus karena ke situ nggak mau. Jadi kalau mendengar namanya Ustadz Danu, kemudian kalau lihat tayangan itu langsung ditutup. Ya, jadi gini sebetulnya mungkin agak sedikit
kerasnya itu 2-3 hari nih Ustaz. Sebetulnya saya mau kesini tuh, cuma karena Ustaz juga masih di Jogja kan. Di sini tuh memang bergejolak lagi, ada yang marah-marah gitu. Pokoknya Marahnya kalimatnya gimana? dia kayak tadi, pokoknya marah-marah. Buat apa kamu percaya sama si Danu? Itu pokoknya kalimatnya menghujat, menghina, nyinyir lah. Ya kalau bahasa Kalau kan Malaynya. kita ilustrasikan sambil ngenyek, ketawa atau marah sinis situ. Kalau saat sendiri itu sinis dia. Sinis. Contoh gini, saya buka Facebook misalnya kan di ada beberapa fans ya, fansnya Ustadz itu kan bikin grup tuh, kan selalu mereview siraman baru yang lalu-lalu itu. Nah itu kalau misalnya itu sinis, gitu kan. Pokoknya sinis lah gitu. Iya. Makanya langsung saya tuh harus mindahin itu gitu. Nah, terus tadi sebetulnya mau kesini tuh nggak mau. Sampai nggak mau. Nggak mau. Sebetulnya saya tuh tadi dari rumah itu sebetulnya di situ bergejolak perang gitu lah maksudnya. Antara kesini atau enggak. Kenapa? Karena di sini tuh Udah inilah beda. Jadi Allah alam ya Ustaz, apakah itu juga si itu gitu kan? Atau yang lainnya, atau saudara-saudaranya, atau rajanya anak buahnya gitu. Kalaupun memang itu adalah teman-teman atau kakek neneknya ya, hari ini saya minta sih dihancurin gitu kan. Karena ini sangat mengganggu sebetulnya. Pasti mengganggu banget. Mengganggu. Terus gini, sholat jadi males. Ya, males. Walaupun misalnya kita sholat tepat waktu gitu, tapi kok rasanya ngelakuinnya tuh males. Berat. Padahal kalau malam itu Tadarus juga gitu ya. ya Tilawah tadarus. itu nggak mau sama sekali. Pokoknya yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Islam itu dia menolak kalau saya nggak kekeh gitu. Termasuk berhubungan dengan saya itu benci. Iya, makanya kan jarang-jarang wae itu. Iya. Karena di sini ada gejolak yang kalimatnya menghujat. Tahan aja ya. Gitu kan. Jadi ya mungkin Allah alam ya, mungkin kan Ustaz yang lebih paham tentang masalah itu. Benar. Khawatirnya kalau saya sebutin itu ternyata lain, kan bisa jadi Ini makanya pentingnya kita ngobrol nih. itu yang justru yang saya ingin tanyakan sama Ustaz itu ini penyebabnya itu apa kok berulang gitu. Gitu. Nah sebelum ke sana, tadi kan kita di prolognya mengalami itu tadi merasakan, melihat apakah ini bisa mendengar juga melihat atau hanya sebatas mendengar aja? Kalau yang lalu melihat Sempat melihat yang di Madinah itu. iya sempat apa sih ya Bentuknya pas Ustaz waktu di Madinah itu bentuknya doang ilustrasiin boleh. bukan ilustrasi, yang dilihat Iya, kan oh, ilustrasi iya. sama dilihat beda ya. Yang dilihat itu apa? Ya, karakter yang muncul lah gitu, yang unik. iya kalau saya cerita itu bentuknya hanya satu aja, berbentuk mata aja gitu, Ya. Mata berbentuk mata aja gitu, berkedip itu gitu. berkedip ya, Tangan, kaki Nggak ada. saya tidak melihat kalau itu, hanya dia berbentuknya memang agak besar gitu kan. Tapi pada saat ketemu Mas Eko, justru juga banyak di belakangnya kecil-kecil gitu. Oh, berarti Ustadz waktu itu sempat melihat nggak cuma satu agak besar, terus yang lain agak-agak kecil betul. gitu. Jadi yang ada besar, tapi di belakang itu banyak yang kecil-kecil. Bentuknya sama Sama mata aja, gitu. Mata satu Oke. aja gitu. Nah ini dulu kan pada saat merasakan melihat itu, di sini pun muncul kan rasa marah, Emosi gitu. Ya kalau pokoknya nggak dengar namanya Ustadz Danu, apapun itu, mau di Facebook, mau di IG, mau di apa? buku sama. Padahal langsung yang bikin buku. Iya. Jadi kan di buku yang pertama, kedua, ketiga pun kan covernya ada foto Ustadz. Iya, betul. Itu saya tutup. tutup aja pokoknya gitu. Iya pokoknya saya harus dibalikin gitu. Iya. Ustadz, saya malah mau tanya nih. Ini kan sedulur beriman belum paham, ini barangkali ada yang belum paham. Apa sih yang dirasakan Ustadz itu? Jadi mohon diperjelas secara kalimat walaupun umpamanya menghujatnya nggak usah terlalu. Pokoknya menghujat dan jelek sekali kalau sama Ustadz Danu umpamanya gitu ya. Kemudian mereka itu siapa sebenarnya dengan bentuk seperti mata ini? Karena kan jarang ada siluman kok mata gitu mamanya orang, kan nggak pernah ada ya. Dan ini mata ada mata satu gede, kemudian yang kecil-kecil agak kecil-kecil itu banyak. Nah
Itu apa sebenarnya Ustadz? Karena sedulur beriman itu juga barangkali juga menebak-nebak, bertanya-tanya sebenarnya itu. Apa yang kalau memang Ustadz Asep waktu itu diizinkan oleh Allah Ta'ala itu sempat ngomong, itu mereka itu apa, siapa, ngapain dia ada di situ, atau ngapain ada di situ nanti dulu deh ya. Kemudian kenapa omongannya kok selalu membenci saya omongannya? Bisa diceritain ke teman-teman. Apa sih itu? Gitu. Kalau yang saya rasakan sih Ustaz, yang pertama itu dia doktrin aja. Tidak ada pembicaraan apapun, dia hanya mendoktrin bahwa monolog kesannya ya. Pokoknya jangan dekat-dekat dengan Ustaz gitu kan. Pokoknya kalimatnya itu nggak bagus lah gitu kan. Pokoknya intinya berubah gitu Ustaznya. Jadi tidak ada pembicaraan aneh-aneh. Kayak kita tidak ada TikTok gitu nggak ada. Ancaman aja berarti gitu. Doktrin fitnah doktrin. Ya, kalimatnya hanya doktrin aja. Jangan dekat-dekat dan kalimatnya kotor. Gitu. Kemudian yang saya rasakan ke saya itu ya ibadah jadi tidak fokus, kemudian berat. Setelah ketemu tadi ya. Makanya ini kan saya 3 hari lalu nih. Saya bilang ini 3 hari ini, bukan 3 hari lalu. Ya 3 hari kemarin. 3 hari ini. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Makanya tadi kan mau kesini itu agak sedikit antara iya atau enggak gitu. Allah alam bisa apakah memang itu gitu kan. Karena kan yang sekarang itu enggak, saya nggak lihat Pak Ustaz. Yang lalu aja yang melihat. Yang lihat yang lalu. Kalau yang sekarang itu nggak ada, hanya di perasaan sini, gitu ya. Kalau yang sekarang di sini pokoknya kalau melihat foto Ustaz, ngelihat Al-Quran gitu kan, ngedenger Al-Quran itu semuanya kayaknya bising. Keganggu gitu ya. Semuanya itu kayaknya pokoknya aja pokoknya nggak mau gitu, nggak mau gitu. Panas enggak, tapi cuma nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya saya buka di YouTube misalnya saya baca Al-Quran misalnya, itu langsung langsung pindahin gitu, gelisah. Ada efek ke suhu nggak? Misalnya tiba-tiba jadi panas, hangat gitu, atau dingin? Enggak ada sih, aman-aman saja gitu. Aman-aman Cuma awan di sini aja ya. Oke, sekarang gini aja. Kita coba aja. Ini namanya coba kan boleh ya. Kita memohon, Ustadz memohon kepada Allah, ya Allah izinkan saya mau tahu siapa yang membuat gelisah saya. Oke, santai, mohon, kemudian muji Allah. Ya Allah, bismillah, ya Allah izinkan saya pengen tahu siapa yang menjadikan gelisahnya saya saat ini jika ketemu dengan Ustadz dan coba Ustadz. Ya Allah, izinkanlah aku melihat apa yang membuat aku gelisah. Ya sambil zikrullah tapi tenang, santai, nggak usah buru-buru, tenang, santai. Kalau udah lihat bisa diterjemahkan ke sedulur beriman yang lain. Ketemu Ustaz? Ustaz ya sama sih. Iya nggak apa-apa. Ustaz ceritain ke sedulur beriman deh. Apa? Ya sedulur beriman. Jadi yang saya rasakan saat ini, ya. Sama seperti yang lalu, kembali menyaksikan mata-mata yang banyak. Satu, ya. Wujudnya itu, ya. Wujudnya satu, tetapi banyak gitu maksudnya. Ya, jadi komandannya satu, tapi di belakang itu banyak. Ada berapa kira-kira Ustaz? Oh enggak, itu banyak banget. Banyak gitu. Banyak banget. Kayak di ruang terbuka gitu. Kayak di lapangan. Itu matanya satu itu hadap-hadapan atau satu itu menghadap sana semua? Ke sini semua. Oh, gitu. Nyorot ya. Yang satu di depan. Ya. Komandannya dia. Oh, mudah-mudahan tidak sholat dia ya. Kan imamnya satu ya. Yeah. Oke Ustaz, coba bertanya, kamu siapa? Coba aja Ustaz, saya nggak tahu ini Ustaz ya. Coba. Makhluk, kamu siapa gitu aja. Langsung kalau Dajjal. Dajjal. Iya. Sini dibacanya, lihat saya sini banget ini. Kok bedanya sih di sini? Dajjal. Ya sudah, sekarang Ustaz monggo ditanyain kenapa kamu ada di tubuhku, atau kalau itu Ustaz nggak terlalu ini, bisa aja yang dulu di tubuhku itu kamu atau Aku kamu yang baru sama Danu. apa? Aku tuh benci sama Danu. Oh gitu.
Kenapa Ustaz tanyain coba? Kenapa benci sama Danu? Dia akan bangkitkan dunia. Kok bisa kamu bilang begitu? Padahal teman-temannya banyak yang nggak tahu, kan gitu ya. Pasukanku telah dekat. Pasukanku telah dekat. Pasukan mereka. Oke, iya benar. Pasukan mereka. Maksudnya dekat. Nah, boleh ditanyain Ustaz, tanyanya. Sedekat apakah? Oh, Hitungan tahun. hitungan tahun. 3 atau 4 tahun. Aku tidak akan membiarkanmu lepas Danu. Tanyain kenapa kamu benci sekali sama Ustaz Danu? Harusnya yang kamu benci. Karena aku tahu siapa kamu dan Kenapa nggak kamu benci Haji Hasan? Gak kenal dia biasanya kayak gitu. banyak temennya. Nggak kenal. Enggak jangan. Dia dirinya banyak teman-teman. Ya baca dong. Iya, iya nggak apa-apa. Saya tanyain Ustaz, kamu yang dulu di tubuh saya atau iya, yang dulu kemana? Dia telah pergi. Dia naik. Benar. Dia dari mana? Kalau Ustadz berani tanya biar menjadi ilmu bagi saudara-saudara sedulur-sedulur beriman, boleh. Kalau Ustadz berani ya, kenapa kamu ada di tubuhku? Kalau Ustadz berani, bismillah, kalau memang ini bisa menjadi ilmu agar teman-teman saudara beriman ini paham, boleh Ustadz, bismillah ya, biar difahami. Aku mulai panas dari tubuh dia ini. Aku ingin keluar Kenapa panasnya? karena dia dekat dengan si Danu. Tanyain dulu masuknya kenapa Ustaz. Dulu kamu masuk ke tubuh saya kenapa? Dia hanya memaki Ustaz. Dia memaki karena komandannya belum datang, jadi masih aman. Kalau yang seperti ini komandannya datang beneran, sudah dekat-dekat dengan Tuhan, dia datang, Ustaz Atet nggak bisa ngapa-ngapain, pasti ngikut. Pasti ngikut. Nah inilah yang sebenarnya harus orang Muslim belajar, harus takut beneran, tidak bisa main-main gitu loh. Jadi benar-benar tauhid itu harus benar-benar kita luruskan, karena sekelas Ustadz Asep pun itu masih Terpedaya banget ya. iya, sebenarnya bukan terpedaya. Ustadz Asep nggak tahu masuknya lewat mana. Tapi kalau Ustadz Asep berkenan untuk belajarnya semua kita, monggo nggak apa-apa, lewat mana dia pasti ngomong dia. Karena dia ada yang dia sukai, nggak mungkin tidak. Boleh Ustaz. Ustaz berkenan boleh. Lewat mana? Cinta dunia. Cinta dunia, hubung dunia. Masuk Ustaz. Makanya kalau Allah ngajarkan cintailah akhirat, itu kan dunia itu permainan. Tapi sekuat apa itu Ustaz? Kenapa? Artinya mencintai dunia ini sekuat apa kan? Hampir semua orang itu kan Suka dunia. mencintai dunia. Iya, begini. Sebenarnya yang diperbolehkan itu insya Allah begini. Boleh mencari dunia tapi untuk akhirat. Itu kuncinya. Wasilah aja dunia. Wasilah, sebagai wasilah aja sebenarnya. Boleh mencari dunia tapi untuk akhirat. Boleh mencari rizki tapi untuk meningkatkan iman, ibadah kepada Allah. Boleh punya istri tapi untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Boleh punya anak tapi meningkatkan iman pada Allah Ta'ala. Boleh punya harta lebih atau dititipkan oleh Allah Ta'ala kelebihan, tapi untuk iman, menambah sujudnya kita kepada Allah Ta'ala. Boleh kita itu belajar agama, boleh kita itu dakwah, tapi untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dakwah kita itu malah ada ujub, ada riya. Itu kan ibu dunia sebenarnya. Masuknya ya. Masuk dia. Popularitas ya, merasa ini masuk dia. Itu ibu dunia. Makanya salah satunya itu. Ini yang sebenarnya sudah sering diceritakan oleh teman-teman dakwah kan ya, termasuk ini. Ibu dunia itu bahaya sekali. Ini benar sekarang.
Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan dunia itu. Makanya dalam salah satu hadis ceritakan dunia itu penjaranya orang muslim sebenarnya. Kalau dia memang betul-betul takwa beneran, dunia itu penjara. Jadi untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala itu selalu kepentok dengan kesenangan dunia. Mau melakukan ibadah kesenangan dunia seperti tadi. Nah, ini insya Allah salah satunya disebutkan ini, walaupun ini satu yaitu hubud dunia atau cinta dunia, tapi ini sudah komplit menurut saya. Komplit sekali. Semua ada. Contoh kita kalau kita keinginannya nggak terlaksana marah. Itu budunya marah itu sebenarnya. Karena kan nafsu kita nggak tersalurkan, nggak terpenuhi adanya marah itu cinta dunia. Kalau cinta akhirat pada waktu tidak terpenuhi, bersabar menunggu ketetapan Allah, itu kan cinta akhirat itu namanya. Hasilnya lain. Tetapi yang begitu banyak apa sedikit. Nah seperti itu. Insya Allah benar yang dikatakan Ustadz. Dunia atau cinta dunia itu sama seperti itu. Umpamanya seorang wanita cantik punya suami ahli baca Quran, hafiz umpamanya, dia banggakan suaminya, itu butuhnya. Segitu doang ya. Insya Allah. Tapi dalam kondisi psikologis yang baik, Ustadz itu udah masuk Ustadz. Saya cinta dunia, Ustadz Asyum cinta dunia, Ustadz Abi cinta dunia, Pak Tung cinta dunia. Tapi masing-masing kan beda-beda. Ada faktor X-nya lagi yang memudahkan itu. Mas itu gimana Ustadz? Biasanya kalau saya ini bercerita tentang orang muslim ya. Biasanya orang muslim itu kalau sudah begitu jarang mohon ampun kepada Allah. Nah, titiknya itu di situ malah. Karena dia nggak pernah mohon ampun. Nah, dia disinilah dia orang muslim itu biasanya jarang taubat kepada Allah Ta'ala. Sangat jarang sekali. Dan itu hanya di kelas kita itu kelas hanya diberikan aja, jangan cintai dunia, kan hanya sekedar lisan hanya mengingat aja, tetapi tidak pernah diceritakan hubud dunia itu bagaimana, cinta dunia itu bagaimana, seperti itu. Jadi disinilah pelajaran kenapa si mata satu itu ada di tubuh Ustadz Asep. Ini pelajaran untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau memang besok pada saat Tuhan nanti rajanya Dajjal yang asli diturunkan dan umurnya hanya 40 hari terakhir ketemu sama dengan Isa Al-Masih, dan di situ pada saat Dajjalnya yang asli turun, semua yang ada komando di dunia ini yang ada anak buah Dajjal dia akan bangkit semua. Dia akan bangkit semua, langsung aktif istilahnya. Seperti dukun santet mengaktifkan santet pada seseorang yang kesurupan. Mirip seperti itu. Dan dukun santet itu yang diaktifkan hanya jin. Dajjal itu menguasai jin dan bisa merusak hati manusia muslim. Nah, ini harus hati-hati. Ada yang mau diceritakan Ustaz? Gak apa-apa Ustaz. Ya, karena dia ketawa deh. Dia kesini sama kesini. Nggak apa-apa. Yang penting belajar. Coba. Kalau mau ngetes saya sih nggak tahu ya. Ada yang merinding. Coba mana di tempat mana dulu nih Ustadz Abi nih, mana di tempat Ustadz Abi temenmu, nanti biar gerak. Dia akan gerakin tangannya. Di mana ini di sini? Ya. Sini. Itu biasanya deg-degan langsung Ustaz, waktu dipegang. Dia udah mulai nyala. Ah iya, deg-degan nggak? Banget. Lah kan benar. Udah mulai nyala dia, udah kayaknya udah akan meletus juga. Ini kayak Ngeri saya. Bentar lagi maki-maki saya. Kalau Haji Hasan coba. Nggak apa-apa kan ini ilmu ya. Hasan sini. Cara berpikir. Sini dia. Bener Ji. Kenapa di sini Ji? Emosinya Ustaz masih. Kalau Haji Hasan kan memang emosinya terkontrol, tapi cara berpikirnya kacau ini.
Sejak dulu, maksudnya bukan terus jelek terus ya Ji ya. Yang namanya mikir negatif itu pasti punya manusia muslim. Saya tanya coba, sebelah mana? Kini atau sini? Biar tunjuk. Dia lebih cenderung di ubun-ubun ya saja. Oh bener, ngalamunnya. Jadi proses masuknya itu yang jenengan ngalamun mikir itu Ji. Kadang ada kayaknya ada kayak lagi mikirin keluarga gitu kalau saya lihat. Iya mungkin walam ya. Ani tadi pas kesini pas kerjaan pas kapan mau kesini gitu ya. Perasaan malas tuh kuat. Makanya Sama. Iya. kalau pernah lihat lampu yang nah ini sudah ini ya. Mulai sudah nyala gitu ya. ya mungkin walam ya. Hampir tadi mau balas kayaknya gak jadi gitu. Kayaknya tadi saya merawat betul. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, sekarang permintaan terakhir dia Ustaz tanyain. Kamu ditanyain sama Ustaz Danu, permintaan terakhirmu apa? Bilang gitu. Tanya Ustaz nggak apa-apa. Dia hanya senyum-senyum aja Ustaz. Iya, memang dia tidak punya program. Iya, dia kayak blank aja gitu. Programnya dia merusak iman, akidah. Iya. Memang programnya itu. Jadi nggak bisa. Makanya di sini saya bilang, ini memang anak buah Dajjal begitu. Karena kalau jin dia ngomong. Ini nggak bisa ngomong, dia hanya senyum aja, tinggal menerima apa yang akan terjadi selanjutnya gitu aja. Senyum gitu kan. Cuma ini sinyal kanan kiri saya makin kuat ya. Kenapa mau merusak semua yang ketemu sadar? Bukan dirusak sebenarnya. Coba tapi boleh tanya ya, boleh ya. Apa sih? Iya, supaya tidak banyak pengikut Ustaz. Kali ya, kali Supaya tidak banyak pengikut sudah. Terus agar kemana? Agar kenapa? Biar nggak banyak itu. Nah, ini dulu dia senyum. Dia senyum. Oh iya. Iya. Supaya justru jadi pengikut mereka itu. Woi. Saya mau nangis. Iya, ya nggak apa-apa. Udah siap saya bantu ini ya. Ustadz boleh lihat mereka, nggak apa-apa, santai. Saya akan bantu doa. Panas banget dari saya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Paling bentar lagi ada makian untuk saya, santai aja. Ada santai Ustadz. Ya, yang dia ini dulu apa namanya? Matanya nutup dulu saya. Hah? Yang dia nutup dia, nggak mau ngeliat Ustadz. Yang di sini dia nutup aja ya. Nutup dia. Kenceng banget nutupnya. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja Ustadz. Ya santai. Dia biasanya itu lebih banyak nyinyir. Iya, tipenya beliau begitu karena Haji Hasan, Biar. iya tenang, Insya Allah. Karena tipe Haji Hasan kan kalau marah nggak bisa, tapi ada di sini. Ininya di sini. Kenapa tiba-tiba panas banget? Oh, Dimaksud dari satu situ. aliran. Iya. Satu aliran. Satu kan sama Jadi Ustadz di sini, Ustadz Asep di situ tuh. Jadi kayak ada apa tuh cahaya tuh gitu. Nah, jadi kenapa ini kesangkut? Karena memang di sini ada. Oh. Kayak sinar laser itu. Iya. Bukan sinar laser, telepon-teleponan. Oh, frekuensi. WA grup ya, connecting namanya connecting Ji, namanya connecting. Oh ini susah. Tembusnya susah. Dia ada cuma kecil. Nih, Kalau yang kasus merah kan Kecil. Itu kecil. yang nolong. Sedulur beriman sebenarnya yang dibicarakan Ustadz Asep, Ustadz AB, Haji Hasan kita ini sebenarnya salah satu anak buahnya makhluk Allah yang nanti akan turun di akhir zaman, yaitu anak buah Dajjal, dan itu memang ada di tubuhnya Ustadz Asep yang masuk, yang dulu Ustadz Asep itu hubud dunianya itu lekat istilahnya, jadi cinta dunianya itu kuat sekali dulu. Sekarang ini Ustaz, Ya, dia kepancingnya itu karena saya itu mikirin gaji ya. Karena kan mungkin udah kelas 6 tuh gaji, sebentar Iya. lagi kan
mau mondok, jadi kepikiran terus. Kayaknya mulai itu Masuk di situ. gelisahnya itu dari situ kayaknya. Kalau gelisahnya itu bukan karena gelisahnya Ustadz. Sebenarnya barangkali yang tidak disukai Dajjal itu adalah Ustadz memikirkan gazi bisa, tetapi mencoba cari solusi itu ada di relnya Allah. Nah Iya. itu dia tidak suka. Iya, betul. Iya. Kalau mencari solusinya itu hanya nafsunya Ustadz, dia anteng. Iya. Anteng aja nggak Karena solusi dia ini bersama Allah gitu jalan. Iya, di situ mulai nggak nyaman. Betul. Seperti itu, Ustaz. Ya, oke. Sedulur beriman, saya akan mencoba membantu Ustaz Asep untuk menghilangkan anak buah Dajjal yang di tubuhnya Ustaz Asep, khususnya di dada. Saya akan berdoa, sekilas saja doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah ya. Amin. Amin. Ustaz Asep, lihat makhluk itu. Kalau sudah bilang lihat, bilang sama saya. Lihat semuanya, nggak Iya. apa-apa. Iya. Kelihatan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu saat ini di dalam tubuhnya Ustadz Asep banyak sekali anak buah Dajjal yang mencoba membelokkan tauhidnya Ustadz Asep keluar dari rel, yaitu syariat Islam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua anak buah Dajjal yang saat ini mempengaruhi hati, pikiran, dan tubuhnya Ustadz Asep, aku mohon agar kau hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Jadi asap. Jadi asap. Terus apa? Ya jadi asap. Semua jadi Jadi hancur. hancur. Ah. Rasanya gimana sih? Ada yang ngomong, ketawa barangkali, Enggak sih. tidak ada, Ada ringan. ringan, alhamdulillah. Tidak ada mata lagi, tidak ada. Cuma ini aja nih sih amat ya. Dan Oh, itu hanya beberapa pikiran beberapa minggu ini yang Ustadz belum serahkan pada Allah, belum tawakal aja. Maksudnya masih berusaha dengan nafsunya tadi barangkali ya. Boleh sih berpikir, tetapi jangan terlalu mengejar nafsunya. Boleh. Coba Ustadz, kalau memang Ustadz saat ini lagi memikirkan gazi, boleh dipikirin. Kalau ketemu jalan keluarnya, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, apa kita sebagai seorang muslim serahkan sama Allah aja. Amin. Ustadz mau? Amin ya rabbal alamin. Gimana sekarang kepalanya? Tinggal ini Ustaz, yang kepala saya. Haji Hasan ini loh. Ustadz gimana sekarang di sini? Ringan. Ya, Alhamdulillah. kayak Mas tadi tuh bener buyar gitu. Bener Iya. ya. Jadi kayak apa ya? Kayak bener tadi kayak asap gitu. Saya ngerasain begitu aja, pergi gitu. Malah bisa ngelihat. Poro-poro kalau saya ya. masih ada gitu. Cuma dia apa sih namanya? Kecil ya. Sembunyi. Ya, Karena sembunyi. kalau Haji Hasan itu masih belum menemukan kenapa dia ada di situ. Tapi nanti kalau Haji udah ketemu, yakin paham kok. Haji Hasan harus memahami dulu, paham, ngerti, niat di sini berubah lillahi ta'ala. Karena permohonan ampunan seorang muslim itu yang saya amati rata-rata dan banyak yang hanya di mulut. Hanya diperlihatkan kelihatan tobatnya, tetapi hatinya nggak ikut. Sehingga itu yang menjadikan mereka itu tetap aja bercongkol. Cuma kalau Ustadz Asep ini keluar karena memang saya amati beberapa bulan belakangan ini, ya sebenarnya bukan bulan ya, 1 tahun belakangan ini nih, beliau belajar, benar-benar belajar. Jadi dengan belajar mencoba mengamalkan isi Quran, jalankan sunnah Rasul, hadis-hadis yang sahih yang beliau ketahui,
betul-betul bisa dimengerti, yang dulunya itu hanya sekedar keluar biasa. Nah ini berarti saya harus mengerjakan. Nah, Ustadz Asep itu kuat lari ke situ. Makanya si anak buah Dajjal yang ada di tubuhnya Ustadz Asep nggak kuat ya. Nggak kuat. Makanya dia selalu muncul, apalagi Ustadz kan dekat sama saya. Saya paham kalau memang anak buah Dajjal itu kalau sudah muncul itu pasti memaki saya. Saya sudah paham. Makanya yang hal begitu saya nggak terlalu saya pikirkan karena udah paham. Apalagi kalau orang-orang yang suka nyinyir sama saya hanya berpikir dia kan hanya orang. Yang namanya anak buah Dajjal aja saya nggak terlalu saya pikirkan, apalagi hanya orang. Gitu. Apalagi yang nyinyir itu saudara saya, saudara kita, kan nggak perlu dibahas. Seperti itu, Ji. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi saudara kita semua, termasuk kita, difahami bahwa Dajjal itu mengintai, dan yang paling disukai itu betul hubudunnya, cinta dunia. Hati-hati dengan cinta dunia. Memang tadi saya sempat menceritakan cinta dunia tadi ada, tetapi nanti lengkapnya barangkali akan kita bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Haji ditutup monggo. Ulur beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah, barusan kita memperoleh ilmu dan pengalaman yang sangat dahsyat ya. Jadi hampir setiap orang yang hobi dunia dalam kondisi tertentu bisa dimasuki oleh si mata satu. Dan kita harus hati-hati. Akhlak kita di masa lalu mungkin saya saat ini kelihatannya kemarin-kemarin, tapi apakah akhlak saya di masa-masa lalu itu masih bersoal dan kemudian bisa memasukkan itu? Maka kita semuanya harus hati-hati dan selalu berusaha untuk berbaik kepada Allah, dan kuncinya adalah tobat tentang masa lalu, bahkan sejak kita akhir baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya Allah. Untuk senantiasa tobat dan tobat mendekat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari makhluk yang bermata satu ini. Amin. Baiklah, Ustaz Danu, guru saya dan guru kita semuanya, terima kasih atas ilmu dan juga doanya. Mudah-mudahan akan menjadi peringatan bagi kami semuanya dan seterusnya untuk senantiasa memperbaiki diri dari sejak akhir kali hingga saat ini. Dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.